Tony hanya sedang menonton video wanita cantik saat bekerja. Namun, tiba-tiba dia menjadi sasaran sniper terbaik dari jarak 100 meter. Tanpa banyak bicara, sniper itu langsung menyerbu masuk untuk menangkapnya. Tony justru terlihat sangat santai. Dengan mudah dia merebut senapan sniper dari tangan wanita itu. Sambil menyeringai dingin, dia mengejek bahwa senapan itu hanya mainan anak 3 tahun. Lalu dia langsung melemparkan senapan itu ke samping. Wanita itu langsung marah sampai giginya bergemeletuk. Dia berusaha menyerang Tony di tempat. Namun, Tony dengan mudah menangkis serangannya. Dalam beberapa gerakan dia berhasil melumpuhkannya. Padahal wanita ini bukan orang biasa. Dia adalah legenda di dunia pembunuh bayaran tingkat dunia. Sejak kecil dia sudah haus darah. Dia pernah mengalahkan 30.000 prajurit pasukan khusus sendirian. Namun saat ini, dia malah dilumpuhkan dengan mudah oleh Tony. Komandan tertinggi pun tiba di tempat. Melihat Tony yang begitu sombong, komandan langsung memerintahkan untuk menembaknya hingga mati. Namun mereka tidak tahu bahwa identitas Tony tidak sesederhana itu. Dia adalah seorang dewa tak terkalahkan. Tubuhnya sekeras besi. Bahkan tongkat besi setebal lengan pun tidak bisa melukainya. Namun pada sebuah misi beberapa tahun lalu, istrinya tewas di tangan musuh. Sebelum meninggal, istrinya berpesan agar dia menjaga dirinya dan tidak lagi menempatkan dirinya dalam bahaya. Sejak itu Tony menyembunyikan identitasnya dan hidup sebagai penjaga pintu di sebuah apartemen biasa. Namun dia tidak tahu bahwa murid kecil yang dia latih bertahun-tahun lalu kini telah menjadi penguasa kejahatan baru. Dalam usahanya mencari Tony, murid itu bahkan menghancurkan seluruh mafia Jepang. Sementara itu Tony diam-diam tinggal di apartemen, hanya melayani penyewa wanita yang cantik dan manis. Suatu hari ketika dia turun ke bawah, tanpa sengaja dia bertemu dengan salah satu penyewa wanita. Dia mengira wanita itu punya maksud tertentu, dan langsung bersiap untuk menanggalkan pakaiannya agar menuruti wanita itu. Namun ternyata, wanita itu hanya memintanya untuk menangkap tikus. Ucapan itu membuat Tony sangat kesal. Dia berniat pergi, namun wanita itu langsung menariknya, dan berkata bahwa kamar Tony tidak bersih. Jika dia tidak membantu menangkap tikus, mereka akan segera pindah dari apartemen. Tony tidak punya pilihan. Dia berlutut di depan pintu untuk mendengarkan suara dari dalam. Namun dia segera menyadari bahwa itu bukan tikus. Ternyata ada seseorang yang bersembunyi di kamar itu. Dia langsung menerobos masuk. Dalam beberapa gerakan saja, dia berhasil menjatuhkan orang tersebut ke lantai. Pemandangan itu membuat wanita itu ketakutan hingga gemetar. Dia langsung mengenali orang di lantai itu sebagai salah satu pengawal terkuat di dunia. Mantan tentara bayaran dengan kekuatan luar biasa. Dia mampu menghancurkan satu batalion sendirian. Namun sekarang, dia justru diinjak dengan mudah oleh Tony. Setelah itu, Tony dengan dingin mengeluarkan 3 kamera pengintai dari kamar itu. Dia mengambil komputer untuk menghitung kerugian dan menuntut orang tersebut untuk membayar berbagai biaya. Meskipun sudah diberi diskon, tetap harus membayar 1 juta. Pengawal itu tidak terima. Dia menyombongkan diri bahwa bosnya bekerja untuk murid seorang dewa. Dengan memanfaatkan murid itu, Tony pasti tidak akan berani macam-macam.